Padahal sih udah tahu kalau balai bambu di atas kolam ikan besar belakang rumah udah pada rapuh, tapi kameramen malah sengaja banget nginjeknya pakai diteken-teken segala. Akhirnya jadi kejeblos juga kan. Wah, kacau. Kameramen emang demen banget bikin gara-gara, well. Oke, kalian masih ingat kan kolam ikan besar aku yang ada di belakang rumahku ini, well? Nah, buat kolam ikan besarnya ini tuh udah 1 tahun aku biarin. Terakhir aku urusin itu semenjak kolam ikannya bocor. Waktu itu udah sempet aku benerin, terus udah sempet aku tebar bibit ikan juga kan. Tapi pas hari ini aku cek lagi, malah kolam ikannya kotor kayak gini. Banyak sisa-sisa tanaman eceng. Emang waktu itu sempet aku kasih beberapa tanaman eceng, cuma kata kameramen ecengnya itu udah kebanyakan. Jadi waktu itu sempet udah dibuangin. Cuma sisa-sisa ecengnya ini tuh malahan pada ngambang kayak gini kan. Kalau buat perkembangan ikan yang ada di dalam kolam ini tuh malahan aku belum tahu, well. Soalnya buat 3 bulan terakhir yang ngurusin kolam ikan besar ini tuh kameramen. Wah, kacau. Berhubung kolam ikannya kotor berantakan, jadi buat hari ini juga buat kolam ikan besarnya ini tuh bakalan kita beresin, kita rapi-rapihin. Terus juga bakalan kita tambahin tanaman air yang baru. By the way, buat balai bambu yang waktu itu aku bikin di bagian atas kolamnya ini juga, buat bambunya ini tuh kayaknya sih udah mulai rapuh, well. Pas aku naik ke balai bambunya juga ini tuh hati-hati banget. Tapi kameramen pas naik ke sini malah bambunya diteken-teken. Akhirnya sampai kejeblos kayak gini kan. Wah, kacau. Kameramen emang demen banget bikin gara-gara. Pas udah kejeblos juga dia itu malahan kagak bisa bangun sendiri, well. Untung aja buat balai bambunya ini tuh kagak ikutan roboh. Berhubung balai bambunya ini tuh semua bambunya udah mulai rapuh, gimana kalau kita bongkar aja? Takutnya kalau dibiarin sewaktu-waktu kelupaan, terus dinaikin terus roboh beneran, well. Ya udah, demi keamanan buat balai bambunya ini tuh kagak pakai lama langsung aku bongkar. Lagi pula udah lama juga kagak pernah dipakai. Waktu itu sengaja aku bikin niatnya sih emang buat bersantai di atas kolam, sekalian buat mancing juga. Tapi buat kesini-kesini malahan jarang dipakai lagi. Nah, bener kan? Pas aku bongkar balai bambunya ini tuh di beberapa bagian bambunya emang udah bener-bener rapuh. Wah, kacau. Buat bongkar balai bambunya juga ini tuh aku dibantuin sama kameramen. Kalau urusan bongkar-membongkar, kameramen nomor 1, well. Tapi kalau suruh bikin, nanti dulu. Singkat cerita, buat bongkar balai bambunya ini tuh tinggal bagian terakhir. Ini tuh langsung kita angkat aja kan. Nah, kalau kayak gini kan kolam ikannya jadi kelihatan lebih luas. Wih, mantap. Terus juga udah kebiasaan banget kan. Pas kerjaan udah beres, Syamja malahan baru datang. Wah, kacau. Tapi untungnya dia itu datang ke sini tadi udah sempet aku pesenin, suruh bawa tanaman air kayak gini, well. Ya udah, buat tanaman airnya langsung kita cemplungin ke dalam kolam. Buat tanaman airnya ini tuh sama persis kayak yang ada di kolam terpal ikan betutu. Wih, mantap. Kalau buat sebelumnya kolam ikan besar yang ada di belakang rumah ini tuh aku kasih tanaman eceng. Buat sekarang ini tuh aku kasih tanaman apu-apu, well. Tanaman eceng yang sebelumnya ada di kolam sengaja dibuang. Soalnya kata kameramen pas kemarin tanaman ecengnya padat itu malahan ada ulernya. Terus buat ikan yang ada di dalam kolam, kalau tanaman ecengnya lagi padat malahan suka susah dipantau. Jadi gimana menurut kalian? Tanaman apu-apu ini tuh lebih cocok kalau ditaruh di dalam kolam ikan yang satu ini kan? Wih, mantap.